Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang iklan PPC menggunakan AdWords. Yang pertama, kita mengenal dulu apa itu iklan online. Iklan online adalah cara atau upaya pemasaran online dengan menampilkan sebuah situs web pada hasil pencarian menggunakan search engine dengan cara berbayar. Pemasaran online tersebut dikenal dengan istilah pay-per-click advertising atau PPC advertising. Dalam memasarkan menggunakan PPC, kita harus jeli dalam menganalisa kata kunci, penulisan teks iklan, pengaturan biaya, anggaran iklan, dan harga per klik. Pada materi ini kita akan membahas yang pertama, pengertian PPC, keuntungan PPC, situs penyedia jasa iklan PPC, proses pembuatan iklan PPC, batasan karakter PPC, optimisasi PPC, dan menyiapkan pembuatan iklan PPC. Yang pertama, kita memahami PPC. Pengertian PPC. Apa itu PPC? Dalam bahasa Indonesia, PPC merupakan sistem pengiklanan menggunakan media internet di mana pemasang iklan akan dikenakan biaya ketika pengguna internet mengklik iklan yang ditampilkan pada halaman sebuah website. Iklan PPC ini biasanya sering kita jumpai pada situs Google, Yahoo, media sosial seperti Facebook dan Instagram, dan lain-lain. PPC adalah sistem periklanan internet yang dimaksudkan untuk mengarahkan lalu lintas online untuk situs web tertentu di mana pengiklan membayar biaya iklan kepada penerbit web yang menayangkan iklan tersebut dengan harga tertentu ketika iklan tersebut diklik. Kemudian, keuntungan dari PPC. Keuntungan PPC yang pertama ada quick action. PPC memberikan lalu lintas besar, hasil yang cepat, dan lebih banyak tipe branding dalam rentang waktu yang singkat. Kedua ada negligible initial investment. Search engine tidak mengenakan biaya untuk menyisipkan iklan PPC atau untuk membuat akun PPC. Penggunaannya hanya akan membayar ketika seseorang benar-benar mengklik iklan yang kita buat tersebut. Kemudian ada business get noticed globally. Bisnis bisa mendapatkan pengakuan global, bahkan jika itu setup bisnis yang kecil pun. Kemudian yang terakhir ada instant result. Dibandingkan dengan search engine optimization, iklan PPC dapat memberikan hasil yang lebih cepat berdasarkan kualitas iklan yang diposting. Kemudian situs penyedia jasa iklan PPC. Ada banyak perusahaan yang menawarkan iklan PPC dengan bayaran termahal, termasuk mesin pencari Google, Yahoo, dan lain-lain, yang menawarkan aplikasi penyajian PPC terbaik untuk webmaster atau penerbit. Contohnya seperti Google AdSense, Media.net, Bitvertiser, Infolinks, Citika, ClickSource, dan lain-lain. Ya, kemudian ada prosedur pembuatan PPC. Jika kita ingin beriklan menggunakan PPC, ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, membuat konten dari iklan yang akan ditawarkan. Terus yang kedua, membuat salinan iklan yang akan ditampilkan. Ketiga, menentukan lokasi atau tempat iklan yang ditampilkan dalam website. Keempat, memilih kata kunci yang digunakan agar iklan dapat ditampilkan atau mudah dicari. Yang terakhir ada mengatur biaya yang harus dikeluarkan setiap iklan diklik oleh pengguna internet. Selanjutnya, ada langkah-langkah yang dilakukan oleh penyedia jasa iklan PPC. Yang pertama, melakukan pengecekan
iklan sudah sesuai dengan aturan pedoman editorial atau belum. Yang kedua, menampilkan iklan sesuai dengan permintaan atau kata kunci atau kriteria yang lain. Yang ketiga, menentukan peringkat atau posisi iklan berdasarkan tawaran maksimum pengiklan dan keterkaitan atau relevansi iklan yang meliputi klik pertayang, salinan iklan, kata kunci, dan arahan web yang dituju dengan relevansi pencarian. Dalam membuat PPC, ada batasan dalam menggunakan karakter iklan. Ketika kita membuat sebuah iklan teks PPC, kita akan dibatasi dalam penggunaan karakter. Maka dari itu, kita harus membuat iklan sesuai dengan pedoman editorial dari Google AdWords. Yang pertama, kepala atau heading, maksimum karakternya hanya 25. Line 1, maksimum karakternya 35. Line 2, maksimum karakternya 35. URL tampilan, maksimum karakternya 35. Kemudian tidak boleh ada tanda seru berulang-ulang. Tidak ada kata ditulis dalam huruf besar semua. Tidak ada kata omong kosong dapat digunakan. Tidak ada kata klaim seperti terbaik, nomor 1, atau superlatif dapat digunakan kecuali dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Yang terakhir ada nomor produk dapat digunakan. Kebanyakan iklan PPC biasanya tidak terdapat gambar untuk melengkapi teks. Oleh karena itu, menulis salinan iklan yang efektif adalah sebuah keterampilan yang sangat penting untuk iklan PPC. Kita harus menggunakan kata-kata menarik dan mengajak sehingga pengguna tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan. Misalnya, coba sekarang, mendaftar sekarang, beli sekarang, dan lain-lain. Banyak pengiklan yang menempatkan tawaran dalam salinan iklan seperti diskon atau penawaran voucher, jasa seperti pengiriman gratis, belanja aman, atau pengiriman cepat. Kemudian, karena PPC memiliki sebuah batasan, oleh karena itu kita harus mengoptimisasi PPC yang kita buat dengan cara memilih kata kunci yang tepat. Sebagai pengiklan, kita dapat menetapkan kata kunci sebanyak yang kita inginkan untuk sebuah iklan, tetapi hanya satu iklan yang dapat kita tampilkan pada setiap URL-nya. Kemudian bahasa dan lokasi iklan. Saat beriklan, kita dapat melakukan pemilihan lokasi atau geografis dan bahasa atau yang biasa disebut geo-targeting. Tujuannya agar kita tahu bahwa lalu lintas website yang akan kita miliki berasal dari pengguna internet yang relevan berdasarkan lokasi dan bahasa yang mereka gunakan. Selanjutnya, perilaku dan demografi. Iklan PPC juga dapat ditargetkan berdasarkan perilaku pribadi. Kita dapat menargetkan iklan berdasarkan beberapa hal seperti jenis kelamin, lokasi, status hubungan, dan kelompok umur. Kita juga dapat menargetkan berdasarkan suka dan kepentingan dan interaksi dengan merek atau produk. Selanjutnya ada menambah ekstensi advert. Google sering bereksperimen dengan cara menambah informasi iklan PPC. Hal ini disebut sebagai ekstensi iklan. Ekstensi iklan menawarkan cara untuk mendapatkan informasi tambahan yang ditampilkan pada iklan PPC tanpa mempengaruhi batas iklan salinan standar. Saat ini, Google menawarkan 5 ekstensi iklan PPC teks, yaitu perluasan lokasi, site links iklan, ekstensi telepon, ekstensi produk, dan penjual rating ekstensi. Selanjutnya ada penawaran dan peringkat. Seorang pengiklan PPC
kita harus menentukan nilai maksimum pembayaran setiap iklan yang diklik dan memutuskan nilai tawaran tersebut untuk setiap kata kunci yang dimasukkan untuk iklan. Selanjutnya ada konversi dan harga klik tayang. Mesin pencarian atau search engine dalam menentukan iklan yang akan ditampilkan melihat faktor-faktor lain seperti relevansi. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak hanya yang mempunyai dana besar saja yang dapat di posisi teratas sebagai pengiklan. Mesin pencari memastikan bahwa pengguna menemukan iklan yang relevan. Jika tidak, maka pencari informasi akan cenderung kurang atau bahkan sama sekali tidak mengklik iklan yang ditawarkan. Jika tidak ada iklan yang diklik, berarti tidak ada pendapatan. Iklan yang berada pada posisi teratas biasanya memiliki rasio klik yang tinggi dan pengiklan dapat mendapatkan hasil klik maksimal. Yang selanjutnya ada website tujuan. Iklan PPC tidak hanya tentang menciptakan iklan dan penawaran untuk kata kunci saja. Prosesnya berlanjut setelah seorang pengguna internet mengklik iklan. Halaman yang pengguna internet klik kemudian akan mengarahkan kita kepada alamat iklan yang kita klik tadi. Kita harus memastikan pengguna internet langsung mengarah di halaman yang relevan dengan apa yang konsumen inginkan. Jangan sampai ketika konsumen mengklik iklan tersebut, kemudian hanya diarahkan ke halaman beranda website itu saja. Contohnya jika seseorang melakukan pencarian sebuah kamera Canon EOS 450D, pengiklan yang kurang baik pasti hanya langsung mengarahkan iklan tersebut ke halaman berandanya saja, yaitu www.canon.co.uk saja. Pengiklan yang baik harusnya mengarahkan pengguna atau konsumen langsung ke halaman yang dituju dengan alamat URL yang lengkap. Contohnya www.canon.co.uk/for_digital_finder/ios_405d/index.asp. Kemudian yang terakhir ada pelacakan. Bagaimana cara kita mengetahui konsumen mengakses atau mengklik iklan yang kita tayangkan? Untuk mengetahuinya, kita perlu menggunakan pelacakan konversi yang tepat. Pelacakan konversi biasanya dilakukan dengan menggunakan pixel pelacakan yang kecil yang ada dikonfirmasi dari website. Google AdWords menawarkan konversi tag pelacakan yang memungkinkan kita untuk melaporkan pada AdWords melalui konversi. Dalam rangka untuk melacak banyak jaringan lain, diperlukan pelacakan pihak ketiga yang misalnya www.wordtracker.com. Kemudian materi menyiapkan pembuatan iklan PPC. Dalam prosedur pembuatan iklan dengan sistem PPC perlu disiapkan dengan baik untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang mungkin muncul. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam tahap persiapan. Yang pertama, ada perencanaan. Agar iklan kita dilihat oleh banyak orang, kita perlu melakukan analisis online dan offline dari bisnis atau produk yang kita tawarkan. Tujuan atau target, demografi pelanggan, pesaing, dan cara beriklan atau mengikuti acuan 5W1H. Contohnya, apa yang kita jual, merek apa yang harus kita gunakan, apa yang dilakukan pesaing untuk pemasaran online dan di mana mereka beriklan, kemudian bagaimana konsumen mengetahui dan akan produk yang kita tawarkan.
dan apakah tujuan web yang kita buat, apakah untuk menjual produk lebih banyak, mendidik konsumen akan produk, meningkatkan kesadaran akan merek, atau membangun database marketing melalui pendaftaran newsletter. Kemudian ada yang kedua, ada anggaran. Tentukan anggaran, seberapa banyak kita bersedia menghabiskan anggaran untuk mencapai tujuan kita atau biaya per action. Putuskan berapa banyak anggaran kita untuk mempromosikan PPC atau beriklan. Kita juga dapat memanfaatkan sebuah tool untuk menghitung anggaran dalam melakukan promosi PPC. Misalnya pada alamat www.ppcbudget.com/ppc strip ROI kalkulator. Agar anggaran kita bisa dihemat saat mengiklankan produk dengan PPC, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu jangan melakukan penawaran untuk berada di posisi teratas. Selama posisi iklan berada di antara nomor 2 atau 4, maka iklan kita akan tetap ditayangkan dan kemungkinan diklik, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Yang kedua, pengaturan waktu. Kita harus mengatur waktu iklan yang kita buat dengan tepat. Contohnya, jika kita menjual produk makan siang, maka aturlah iklan kita untuk tampil pada waktu jam makan siang. Yang ketiga, ada pengaturan lokasi. Pastikan kita mengatur lokasi sesuai dengan target yang diharapkan. Jika konsumen Anda dari Bandung, maka aturlah daerah Bandung sebagai batasannya. Yang selanjutnya ada kata kunci. Kita perlu menentukan kata kunci apa yang konsumen cenderung gunakan ketika mencari layanan yang kita tawarkan. Selanjutnya, memilih platform PPC. Ada beberapa teori bahwa platform PPC yang berbeda lebih baik untuk industri yang berbeda. Misalnya Yahoo memberikan tarif yang lebih murah dari Google apabila kita mengiklankan iklan travel. Namun hal ini adalah subjektif. Sebagian besar pengiklan besar biasanya menjalankan PPC pada sejumlah platform. Ada beberapa perbedaan kecil setiap platform dalam hal kebijakan editorial, dan masing-masing sistem memiliki antarmuka pengguna yang berbeda. Yang selanjutnya, melakukan pengujian, pelacakan, pengukuran iklan. Iklan yang kita buat harus diuji dulu untuk mengetahui tingkat keberhasilannya. Setelah proses pengujian dan iklan Anda mulai tayang, iklan tersebut perlu dilacak dan diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan kita terhadap produk yang dijual. Cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.